Berikut ini merupakan biografi dan kisah dari Kiai Dalhar Watucongol. Kiai Dalhar lahir di kawasan pesantren Darussalam, Watucongol, Muntilan, Magelang. Beliau lahir pada 10 Syawal 1286 Hijriah atau tepatnya tanggal 12 Januari tahun 1870, nama kecilnya adalah Nahrawi, nama itu merupakan pemberian dari orang tuanya. Nasab Kiai Dalhar tersambung pada Trah Raja Mataram, Amangkurat ketiga, ayah Kiai Dalhar bernama Abdurrahman bin Abdurrauf bin Hasan Tuko. Pada waktu perjuangan Perang Jawa, Kiai Abdurrauf membantu Pangeran Diponegoro dalam berjuang di Tanah Jawa. Kiai Abdurrauf dikenal sebagai salah satu panglima perang Pangeran Diponegoro, memimpin membantu laskar pada Perang Jawa. Dari silsilah Kiai Hasan Tuko, tersambung kepada Raja Amangkurat ketiga yang memerintah pada tahun 1703 sampai tahun 1705, atau Amangkurat Mas, jadi Kiai Hasan Tuko memiliki nama ningrat, yakni Raden Bagus Kemuning. Pada waktu itu, Kiai Hasan Tuko tidak senang berada di kawasan keraton, beliau lebih memilih untuk memperdalam ilmu agama, lalu Kiai Hasan Tuko memilih menyepi di sebuah kawasan Godean, Yogyakarta lalu desa itu diberi nama Tetuko bahkan sampai sekarang masih masyhur sebagai petilasan Kiai Hasan Tuko. Dulu pada waktu Perang Jawa pada tahun 1825 sampai tahun 1830 meletus, Pangeran Diponegoro dibantu oleh barisan kiai yang berjuang untuk melawan Belanda, di antaranya tercatat nama Kiai Mojo, Kiai Hasan Besari, Kiai Nur Melangi, serta Kiai Abdurrauf yang merupakan putra dari Kiai Hasan Tuko. Kiai Abdurrauf inilah yang mendapat tugas sebagai Panglima Perang Pangeran Diponegoro, yang menjaga kawasan Magelang. Pada kisaran awal abad 19, kawasan Magelang menjadi jalur penting dalam ekonomi dan politik, karena menjadi titik pertemuan dari kawasan Yogyakarta menuju Temanggung dan Semarang di daerah pesisir. Kiai Abdurrauf menjadi panglima yang bertugas untuk menjaga wilayah Magelang, serta memberi pengaruh penting penganut Pangeran Diponegoro di kawasan ini. Demi menjaga kawasan Magelang dan mendukung pergerakan Pangeran Diponegoro, Kiai Abdurrauf bertempat di kawasan Muntilan, yakni di Dukuh Tempur, Desa Gunung Pring, Muntilan. Lalu di kawasan ini Kiai Abdurrauf mendirikan pesantren untuk mengajar ilmu agama kepada pengikutnya dan warga sekitar. Dukuh santren di Desa Gunung Pring lah yang menjadi saksi perjuangan dakwah dan militer Kiai Abdurrauf. Dari ayah dan kakeknya Kiai Dalhar mewarisi semangat dakwah dan perjuangan. Sejak kecil, beliau haus akan ilmu agama, dengan mengaji dan belajar di pesantren. Lalu pada umur 13 tahun, Nahrawi atau Kiai Dalhar kecil mulai belajar mondok. Ia mengaji kepada Mbah Kiai Mat Usyul di kawasan Bawang, Ngadirejo, Sleman, Magelang. Di pesantren ini, Kiai Dalhar belajar ilmu tauhid selama 2 tahun. Setelah itu, Dalhar kecil melanjutkan mengaji di kawasan Kebumen. Ayahnya menitipkan Kiai Dalhar di pesantren Sumolangu, di bawah asuhan Syekh As-Sayyid Ibrahim bin Muhammad Al-Jilani Al-Hasani, atau dikenal sebagai Syekh Abdul Kafi Ats-Tsani. Ketika mengaji di pesantren Sumolangu, Kiai Dalhar mengabdi di dalam sang Syekh selama 8 tahun. Hal ini merupakan permintaan Kiai Abdurrahman sendiri kepada Syekh Abdul Kafi Ats-Tsani, pada tahun 1314 Hijriah atau 1896 Masehi. Putra Syekh Abdul Kafi Ats-Tsani berniat untuk belajar di Makkah. Sang Syekh kemudian memerintah Kiai Dalhar agar menemani putranya, yakni Sayyid Muhammad Al-Jilani Al-Hasani untuk berangkat ke Makkah. Dua pemuda pengabdi ilmu ini, diterima oleh Syekh Sayyid Muhammad Babasyol Al-Hasani, yang merupakan kerabat dari Syekh Ibrahim Al-Hasani. Syekh Sayyid Muhammad Babasyol, pada waktu itu merupakan mufti Syafi'iyah Makkah yang bertempat di Rubat kawasan Misfalah. Lalu Kiai Dalhar bersama Syekh Muhammad Al-Jilani Al-Hasani bermukim di sana selama mengaji di Makkah. Pada saat tahun pertama Kiai Dalhar mengaji di Makkah, terjadi peristiwa penyerangan Hijaz oleh tentara sekutu. Tanah Hijaz yang masuk dalam kuasa Turki Utsmani diserang oleh tentara sekutu. Kemudian Syekh Muhammad Al-Jilani mendapat tugas untuk berjuang membantu perlawanan Tanah Hijaz. Setelah 3 bulan mengaji, sedangkan Kiai Dalhar beruntung dapat terus mengaji selama 25 tahun di Tanah Suci. Di Tanah Hijaz, nama Dalhar, yang artinya menemukan sejarahnya. Nama itu merupakan pemberian dari Syekh Sayyid Muhammad Babasyol Al-Hasani, hingga tersemat nama Nahrawi Dalhar,
lalu Kiai Dalhar memperoleh ijazah Mursyid Thariqah Syaziliyah dari Syekh Muhtarom Al-Maki dan ijazah Aurat Dalailul Khairat dari Sayyid Muhammad Amin Al-Madani. Dari jalur Thariqah inilah, Kiai Dalhar dikenal sebagai mursyid, sufi, yang alim alamah, sekaligus penggerak perjuangan pada masa kemerdekaan di Indonesia. Kiai Dalhar menurunkan ijazah Thariqah Syaziliyah kepada 3 orang muridnya, yakni Kiai Iskandar Salatiga, Kiai Dimyati Banten, dan Kiai Ahmad Abdul Haq. Ada suatu cerita yang sangat menarik ketika beliau mengaji di Makkah, yaitu Kiai Dalhar tidak pernah buang hadas di tanah suci. Ketika ingin berhadas, Kiai Dalhar memilih pergi di luar tanah suci. Perbuatan itu beliau lakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap tanah suci. Inilah bentuk tazim sekaligus sikap istiqomah Kiai Dalhar yang telah teruji. Kiai Dalhar dikenal menulis beberapa kitab, di antaranya, Kitab Tanwir Al-Ma'ani, Manaqib Syekh As-Sayyid Abdul Hasan Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar As-Syazili Al-Hasani, Imam Tariqah Satsiliyah. Kiai Dalhar juga menjadi rujukan beberapa kiai yang kemudian menjadi pengasuh pesantren-pesantren ternama. Di antara murid-murid Kiai Dalhar yang menjadi ulama besar yaitu, Kiai Masum Lasem Kiai Haji Mahrus Ali, Lirboyo Abuya Dimyati, Banten Kiai Marzuki Giriloyo serta Gusmik. Gusmik juga dikenal dekat dengan Kiai Dalhar. Dalam catatan Ibad 2007 halaman 31, Gusmik bisa membina hubungan dengan Mbah Jogoroso, Kiai Ashari, Gusmat putra Kiai Dalhar, Kiai Mansur dan Kiai Arwani. Kemudian, mata rantai berlanjut, dari Kiai Ashari, Gusmik membina hubungan dengan Kiai Abdurrahman bin Hashim atau Mbah Benu dan Kiai Hamid Kajoran. Lalu, dari Kiai Hamid Kajoran, Gusmik berinteraksi dengan Mbah Junaid, Mbah Mangli dan Mbah Musli Meranggen. Perjuangan kebangsaan ketika era perjuangan melawan rezim kolonial, peran Kiai Dalhar tidak bisa dilupakan. Para pejuang di kawasan Magelang, Yogyakarta, Banyumas dan kawasan Bagelen Kedu, mereka datang ke pesantren Kiai Dalhar untuk meminta doa agar dapat melawan kolonial Belanda. Oleh Kiai Dalhar, para pejuang diberi asma, doa dan ijayah kekebalan, serta diberi bambu runcing yang telah diberi doa. Dikisahkan, ketika para pejuang menggempur Belanda di kawasan Benteng Ambarawa, atas izin Allah, dengan semangat dan kekuatan serta dorongan doa dan semangat yang diberikan oleh Kiai Dalhar beserta beberapa kiai lainnya, menambah daya juang para santri untuk bertempur mengawal kemerdekaan. Pertempuran Laskar Santri dan Pemuda melawan tentara sekutu meletus pada tanggal 21 November tahun 1945, atas desakan Laskar dan Tentara Rakyat yang dikomando oleh Jenderal Sudirman. Akhirnya tentara sekutu mundur ke Semarang. Namun mundurnya sekutu juga membuat ribut di Ambarawa, yang kemudian disebut Palagan Ambarawa. Pada perang ini, Laskar Hizbullah dari Yogyakarta dan kawasan sekitar bersatu dengan beberapa tentara rakyat untuk mengepung Ambarawa. Lalu Laskar Hizbullah Yogyakarta mengirim batalion Bahron Edris, tepatnya di kawasan Jambu dan Banyu Biru. Waktu itu front Ambarawa dikepung dari beberapa penjuru. Kawasan selatan dikepung pasukan gabungan dari Surakarta dan Salatiga, dari utara ditempati pasukan Kedu dan Ambarawa. Dari sisi timur hadir pasukan Divisi 4 BKR Salatiga. Saat itu pihak Belanda dan tentara sekutu bermarkas di kompleks Gereja Margo Agung, serta pos militer di perkebunan. Kemudian Laskar Santri di bawah komando Bahron Edres berhasil mengakses front Ambarawa. Laskar-laskar santri dan pemuda yang bertempur di Ambarawa, sebagian besar sowan ke Kiai Dalhar Watucongol dan Kiai Subhi Parakan untuk minta doa sebelum bergerilya. Mbah Kiai Dalhar mencatatkan sejarah dalam jaringan ulama Nusantara, sebagai rujukan keilmuan, perjuangan serta sufisme dalam tradisi pesantren. Kiai Dalhar wafat pada 23 Ramadan, bertepatan dengan tanggal 8 April tahun 1959. Jasad Kiai Dalhar dikebumikan di pemakaman Gunung Pring, Watucongol, Muntilan, Magelang. Kisah perjuangan dan keteladanan Kiai Dalhar menjadi bukti betapa penting jaringan ulama santri dalam mengawal negeri, menjemput kemerdekaan Indonesia. Sebagai seorang waliullah, Mbah Kiai Dalhar mempunyai banyak karomah. Di antara karomah yang dimiliki oleh beliau ialah, yang pertama, suaranya apabila memberikan pengajian dapat didengar sampai jarak sekitar 300 meter walau tidak menggunakan pengeras suara. Yang kedua, mengetahui makam-makam wali yang sempat dilupakan oleh para ahli, santri atau masyarakat sekitar di mana beliau tersebut pernah bertempat tinggal di sana.
ada suatu kisah yang berhubungan dengan karomah ini. Pada saat menunaikan ibadah haji, Kiai Dalhar bertemu dengan seorang laki-laki yang sebelumnya belum pernah bertemu sama sekali. Kemudian beliau bertegur sapa dengan seseorang itu. "Nama Anda siapa?" tanya Mbah Dalhar kepada laki-laki itu. "Nur Muhammad," jawabnya. "Asli mana?" tanya Mbah Dalhar. "Magelang," jawabnya. "Loh, lah saya juga asli Magelang, Anda mana?" tanya Mbah Dalhar lagi. Salamannya mana?" tanya Mbah Dalhar. "Ngadi Wongso," jawab laki-laki itu. Ngadi Wongso merupakan salah satu desa di Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dengan kata lain, Mbah Dalhar dan Kiai Nur Muhammad merupakan satu kabupaten tapi beda kecamatan. Setelah berbincang panjang lebar, Kiai Nur Muhammad berpesan kepada Mbah Dalhar, "Besok kalau pulang, kalau ada waktu silahkan mampir pinara ke rumah saya," ucap Kiai Nur Muhammad kepada Mbah Dalhar. Waktu bergulir hingga cukup lama, Mbah Dalhar juga tidak pernah berkunjung, begitu juga sebaliknya Kiai Nur Muhammad juga belum pernah berkunjung ke rumah Mbah Dalhar. Akhirnya pada suatu saat Mbah Dalhar mendapat undangan acara di suatu tempat. Pada era itu belum banyak masyarakat yang memiliki kendaraan mobil seperti zaman sekarang ini. Akhirnya Mbah Dalhar diantar oleh Haji Bukhori yang saat itu merupakan seorang hartawan dari desa Grabak, Magelang. Selepas pulang dari acara, mobil yang ditumpangi Mbah Dalhar tiba-tiba mogok di tengah jalan. Antara Mbah Dalhar dan Haji Bukhori saat itu tidak tahu di mana tempat mereka berhenti sekarang ini. Keduanya hanya tahu bahwa saat itu mobil mogok berada di Kecamatan Salaman. Lalu Mbah Dalhar tanya kepada warga sekitar, "Maaf Tuan, izin tanya kalau boleh tahu ini desa mana ya?" tanya Mbah Dalhar. "Oh, ini Ngadi Wongso," jawab penduduk sekitar itu. "Loh, kebetulan sekali, kalau begitu kita mampir saja ke rumahnya Kiai Nur Muhammad. Beliau teman saya ketika waktu haji dulu." Kemudian Mbah Dalhar bertanya lagi kepada warga sekitar itu, "Apakah Tuan tahu rumah Kiai Haji Nur Muhammad?" "Sebelah sana Doro," jawab penduduk situ sambil memberikan arah yang jelas. Alamat tidak terlampau jauh dari lokasi. Setelah sampai di lokasi, kemudian Mbah Dalhar dan Haji Bukhori diperlakukan layaknya tamu terhormat. Jamuan makanan dan minuman disiapkan oleh Kiai Nur Muhammad. Makanan dan minuman yang disajikan tidak akan pernah dilupakan oleh Haji Bukhori karena saking istimewanya dan begitu enak rasanya. Bagaimana tidak? Bahkan setelah menyantap makanan dan minuman yang disajikan oleh Kiai Nur Muhammad, Haji Bukhori tidak pernah lapar dan dahaga sama sekali. Bahkan Haji Bukhori juga tak punya ketertarikan kepada makanan dan minuman apapun setelah menikmati hidangan yang disajikan oleh Kiai Haji Nur Muhammad. Sekitar 10 hari berselang, Haji Bukhori yang terkenal hartawan mendapat undangan dari warga sekitar. Ia tak berselera makan dan minum karena merasa masih kenyang dan tidak haus. Namun tuan rumah akhirnya sedikit menegurnya. Iya, Anda itu orang kaya, pasti tidak berkenan dengan makanan orang miskin seperti kami," ucap tuan rumah itu kepada Haji Bukhori. Karena merasa tak enak hati dan iba, Haji Bukhori kemudian menyantap makanan yang disajikan tuan rumah. Namun naas, setelah menyantap hidangan yang disajikan tuan rumah itu, rasa kenyang yang tidak kunjung hilang selama 10 hari itu hilang seketika. Ia kembali merasa lapar seperti sebelum memakan hidangan yang disajikan oleh Kiai Nur Muhammad. Haji Bukhori kaget sekaligus bertanya-tanya, "Ada apa ini sebenarnya?" Setelah diteliti mendalam, ternyata Haji Bukhori mendapat jawabannya. Ternyata Kiai Haji Nur Muhammad beliau sudah wafat beberapa waktu lalu. Sedangkan jenazahnya dimakamkan di pemakaman yang di sampingnya ada rumpun bambu persis dengan ciri-ciri perumahan saat ia dan Mbah Dalhar menerima jamuan makan dari Kiai Nur Muhammad. Kemudian dia baru tahu bahwa saat itu ia dan Mbah Dalhar mendapat jamuan makan dari orang yang sudah meninggal. Demikian sedikit kisah yang kami rangkum dari berbagai sumber. Sampai ketemu lagi di channel ini.